Tanpa modal tepung, kalian bisa bikin cemilan seenak dan segemoy ini. Pertama-tama campur tepung terigu, gula pasir, susu bubuk, sedikit garam, ragi instan, dan air hangat. Abis itu kita aduk-aduk sampai tercampur kayak gini. Kalau udah, ini kita tutup dan kita istirahatkan dulu kurang lebih selama 1 jam. Setelah didiamkan, aduk-aduk dulu bentar, masukkan ke dalam plastik, kemudian kita semprotkan ke dalam minyak panas sambil digunting-gunting kayak gini. Nah, ini kita goreng sambil diaduk-aduk sampai warnanya agak kecoklatan. Nah, kalau sudah kayak gini udah cukup, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Nah, ini setelah agak dingin aku masukkan ke dalam kemasan, siram dengan coklat glass, lalu taburi juga dengan keju parut. Wah, jajanan kayak gini tuh pasti bakalan laris manis dan rasanya beneran enak loh bun. Yuk dicobain resepnya di rumah. Selamat mencoba. Cuma punya duit 10.000, masak ini aja guys. Begini cara buatnya. Tuang 400 ml air matang, tambahkan dengan 1 sendok makan garam, iris tempe 2 cm ya tebalnya. Masukkan ke air garam, kemudian direndam selama 15 menit. Kemudian goreng tempe sampai kecoklatan seperti ini, diangkat guys. Lanjut ulek 15 cabai rawit merah, 10 cabai merah keriting, 6 bawang merah, 1 buah tomat, setengah sendok teh terasi, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh micin, diulek-ulek halus jadinya seperti ini. Tambahkan sama 1 jeruk limau, diperas airnya ya. Masukkan tempe yang udah digoreng, terus dibejek-bejek aja deh. Tambahkan dengan 2 ikat daun kemangi, lalu diaduk-aduk rata seperti ini guys. Kemudian disiram dengan minyak panas secukupnya ya. Sambal tempe kemangi yang lezat banget, cuma modal 10.000. Masakan sederhana kayak gini nikmat banget rasanya. Selamat mencoba di rumah ya guys. Cuma 2 bahan bisa jadi ide cemilan atau ide jualan. Siapin sosis, terus sosisnya dibelah menjadi 2 bagian kayak gini. Pas plastik dari sosisnya, terus sisihkan dulu karena aku mau lanjut potong pangsit menjadi 2 bagian kayak gini. Pangsitnya aku jadiin bahan kulit, sosisnya aku jadiin bahan isian. Tinggal digulung aja kayak gini, ujungnya rekatkan pakai larutan tepung terigu sama air. Siap digoreng di minyak yang udah panas sampai mateng dan kecoklatan kayak gini. Angkat lalu tiriskan dari minyaknya dan aku mau sajiin pakai bubuk balado sama bubuk cabe. Kayaknya dijual 1000-an juga ini udah pasti untung banyak. Masak sat-set bareng PMC Cooking. Selamat mencoba resep yang satu ini. Semoga resep kali ini bermanfaat.
Cuma butuh 3 menit saja. Resep cara membuat martabak di rumah dengan bahan pakai takaran gelas. Langkah pertama, masukkan 2 gelas tepung terigu. Takarannya pakai gelas untuk minum, jangan pakai gayung. Selanjutnya, tambahkan juga sepertiga gula pasir. Bisa juga diganti pakai saripati tebu. Lalu, tambahkan setengah sendok garam. Aduk-aduk hingga tercampur sampai merata. Masukkan air, 1 gelas besar, tapi jangan langsung dituangkan semuanya. Sisakan sedikit untuk dicampur dengan bahan pengembang. Pecahkan, lalu masukkan 1 butir telur ayam. Lalu tambahkan juga vanili 1 sendok teh. Jangan sampai salah masukin. Lalu diaduk lagi sampai tercampur merata. Kalau terlihat sudah seperti ini, berarti udah benar. Selanjutnya, tambahkan baking soda, lalu masukkan ke dalam sisa air yang di gelas. Tuangkan dan campurkan ke dalam gelas tadi. Jangan sampai lupa. Tambahkan juga baking powder, cukup 1 sendok teh saja. Campurkan juga barengan ke dalam gelas sisa air tadi. Kemudian, bahan pengembang tadi masukkan dan campurkan ke dalam adonan. Sambil terus diaduk-aduk sampai benar-benar tercampur dan merata. Biar terlihat bagus, adonan yang sudah jadi bisa dipindahkan ke wadah yang lain. Jangan lupa, teflonnya harus dioleskan mentega terlebih dahulu. Kalau sudah panas, tuangkan semua adonan ke dalam teflon. Ini yang paling penting, goyangkan teflon biar ada pinggiran kriuknya. Semakin banyak digoyang, maka semakin besar pinggiran yang bakal kriuk. Tunggu dan perhatikan jika adonan sudah mulai ada bolong-bolongnya. Berarti sudah setengah matang. Selanjutnya, tinggal ditambahkan gula pasir secukupnya aja, sesuaikan dengan selera. Jika sudah ditambahkan gula, tinggal tutup sebentar teflonnya. Bin salabim, akhirnya martabak pun jadi. Dan ternyata semudah ini, martabaknya pun tidak lengket di teflon dan terlihat matang banget. Kalau sudah begini, tinggal dipindahkan ke wadah yang besar. Awas, pelan-pelan jangan sampai tumpah. Mari kita potong-potong. Dan jangan lupa, oleskan juga mentega sebanyak-banyaknya. Juga tambahkan topping, terserah sesuai dengan selera masing-masing dan ingat secukupnya aja. Jangan banyak-banyak, nanti bisi ketagihan. Tapi mending kasih topping yang banyak aja, makin banyak makin nikmat. Kemudian saat-saat menegangkan, saat dimana martabak disatukan. Mari kita potong-potong, tipsnya makin banyak dipotong, maka semakin tetangga senang. Wih, terlihat nikmat dan sangat empuk sekali. Jangan lupa bismillah, markicop, mari kita coba makan. Nikmat mana lagi yang bakal engkau dustakan ketika hujan melanda, kemudian sambil nyemil martabak. Sungguh sangat nikmat sekali. Selamat makan dan selamat mencoba resepnya, semoga bisa bermanfaat. Setiap hari raya, ibuku selalu buat kacang bawang pakai resep dari nenek moyangku. Tapi bener loh bun, rasanya tuh beda banget. Enak, gurih, dan renyah banget. Pokoknya nggak cukup deh kalau cuma 1 toples. Yuk langsung aja kita buat.
Pertama mau aku rendam 500 gram kacang tanah. Kemudian di sini mau aku siram menggunakan air panas ya Bun. Kita rendam kurang lebih selama 2 jam atau sampai airnya dingin ya Bun. Nah, jika dirasa sudah dingin, kemudian kita kupas ya Bun, kita lepaskan kulit ari kacangnya seperti ini. Buat bunda yang lebih suka menggunakan kacang yang sudah tidak ada kulitnya juga boleh ya Bun, boleh bunda sesuaikan dengan selera. Nah, ini dia Bun, setelah aku kupas semua, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian aku mau ulek 10 siung bawang putih ya Bun. Di sini kita ulek sampai benar-benar halus. Selanjutnya, siapkan wadah yang lebih besar. Di sini aku masukkan kacang yang sudah dikupas tadi ya Bun. Kemudian tambahkan bumbu bawang putih yang sudah dihaluskan tadi, 1 sendok teh kaldu ayam dan setengah sendok teh garam. Untuk bumbunya ini opsional ya Bun. Bisa Bunda tambahkan lagi kalau Bunda lebih suka asin ataupun lebih suka gurih. Kemudian kita diamkan kurang lebih 30 menit hingga bumbunya meresap ya. Sambil menunggu bumbunya meresap ke dalam kacang, di sini mau aku goreng 8 siung bawang putih yang sudah diiris-iris seperti ini ya Bun. Kita goreng hingga warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan seperti ini. Jika sudah, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita goreng kacang yang sudah kita bumbui tadi ya Bun. Di sini aku menggunakan api yang besar cenderung sedang. Jangan lupa sambil diaduk-aduk ya Bun supaya matangnya merata dan sempurna. Untuk gorengnya jangan sampai kecoklatan ya Bun, cukup kuning seperti ini karena nanti kalau sudah dingin dia akan berubah warna dengan sendirinya. Nah, ini dia Bun hasilnya, kacangnya udah aku goreng semua. Selanjutnya aku taburi irisan bawang putih yang tadi. Ada yang sama nggak sih Bun? Rasanya tuh lebih enak kacang yang memang kita lepasin kulit arinya sendiri dibanding sama kacang yang sudah tidak ada kulitnya. Walaupun resepnya sangat sederhana, tapi ini tuh rasanya enak banget Bun. Renyah, gurih, dan nggak bikin bau tengi. Saking enaknya sampai nggak berasa tahu-tahu udah habis setengah toples. Cocok banget untuk jadikan ide isian toples di hari raya ya Bun. Semoga Bunda suka dengan resepnya. Selamat mencoba. Karena cemilan yang satu ini tuh favoritnya Pak suami, aku coba buat sendiri di rumah. Ternyata buatnya mudah loh Bun dan rasanya nggak kalah enak sama yang dijual-jual di pasar. Yuk langsung aja kita buat. Siapkan mangkuk, masukkan 2 butir telur, 150 gram gula halus, dan sejumput garam. Aduk-aduk semua bahan menggunakan whisk hingga benar-benar tercampur merata. Setelah itu di sini mau aku tambahkan 2 sendok makan margarin yang sudah dicairkan. Aduk kembali hingga tercampur merata. Kemudian siapkan 25 sendok makan tepung terigu dan 250 gram kacang tanah. Selanjutnya ambil 1 centong adonan telur, kemudian tuang ke dalam kacang tanah, aduk-aduk hingga semua terlumuri adonan dengan merata ya Bun. Jika dirasa sudah merata, kemudian pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar. Di sini aku menggunakan loyang ya Bun. Selanjutnya taburi dengan tepung. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok dulu ya Bun. Setelah itu digoyang-goyangkan seperti ini hingga tepungnya menempel kepada kacang. Jika sudah, di sini mau aku saring kacangnya supaya tidak ada tepung yang bergerindil ya Bun. Jika sudah disaring, kemudian siram kembali dengan adonan telur yang tadi ya Bun. Aduk lagi hingga tercampur merata. Tuang kembali ke dalam loyang, kemudian taburi lagi dengan tepung ya Bun. Lakukan terus-menerus hingga tepungnya habis dan adonan telurnya juga habis ya Bun.
Nah, ini dia bun hasilnya. Kemudian setelah ini siap untuk digoreng. Sebelumnya aku sudah panaskan minyak, kemudian kita goreng ke dalam minyak yang sudah panas seperti ini. Di sini aku menggunakan api yang besar cenderung sedang. Kita goreng kacangnya hingga warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan atau sampai matang ya bun. Jangan lupa sambil diaduk-aduk ya bun supaya matangnya merata dengan sempurna. Jika dirasa sudah matang, kemudian kita angkat dan tiriskan. Seperti biasa, kita tunggu hingga dingin atau suhu ruang, baru kita masukkan ke dalam toples ya bun. Nah, ini dia bun, kacang telurnya sudah jadi. Ini tuh hasilnya renyah banget ya bun, dan rasanya juga enak, gak kalah sama yang dijual di pasar-pasar. Cocok dijadikan isian toples di hari raya nanti. Selamat mencoba! Bikin dessert yang enak lagi yuk. Yang ini cara bikinnya gampang. Bahan-bahannya pun juga gampang didapat. Waktu dimakan rasanya lumer dan lembut banget. Bisa juga nih jadi inspirasi untuk ide jualan. Yuk langsung kita buat. Di sini aku akan rebus untuk susu full cream, keju oles, susu kental manis, tepung maizena, dan juga krim dari Oreo. Masukkan dan campurkan ke semua bahannya, baru nyalakan apinya. Untuk merebusnya aku pakai saucepan dari Stain Cookware. Karena anti lengket, lapisan marble dari Jerman 5 lapis. Warnanya imut dan juga cantik. Nah, langkah selanjutnya di sini Oreo-nya akan aku haluskan. Setelah itu sisihkan sebentar. Nah, ini ada 2 lembar roti tawar. Bentuk sesuai dengan tempat. Tuang dengan krim lalu taburi dengan Oreo. Langkah yang selanjutnya tutup dengan roti tawar lagi. Tuangkan krim di atasnya. Setelah itu bisa taburi dengan Oreo. Untuk terakhir tambahin 1 keping Oreo. Nah, gimana? Gampang banget kan cara bikinnya? Yuk langsung recook sekarang juga. Selamat mencoba. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination. Chicken yakitori, sate ayam ala Jepang. Gak kalah sama restoran, or even better. Wangi, gurih, manis, caramelized. Terus kalau dimakan pakai nasi makin pecah emang orang Indo. Pertama kita potong kecil paha ayam. Pakai paha ayam biar makin moist. Sausnya kita pakai soy sauce, mirin, pakai gula pasir, pakai jahe, bawang putih. Terus kita masak sampai mendidih, kita angkat tunggu dingin. Oh ya, mirinnya bisa diganti saus manis Jepang halal ya. Ini ayamnya kita bumbuin dengan garam lada dulu, kita cemek-cemek, terus kita tuangkan saus tadi yang udah gak panas lagi. Terus marinasi minimal 2 jam. Bikin sama sate barengan sama daun-daun kayak begini. Terus kita masak pakai teflon. Masak di teflon sampai dia tuh matang dan juga caramelized. Jangan lupa dipoles dengan saus marinasi tadi. Ini enak banget kalau dibakar itu pakai griller yang kayak barbecue gitu loh. Tapi karena nggak punya, and the show must go on. Nah, biar dapat efek kebakar-bakar gitu, gue bakar pakai blowtorch. Don't know how long it's been, I guess it doesn't matter. We've had our thick and thin, enough to know that I would rather not go through life without you. And in the end, I'm just glad we're friends. And in the end, I'm just glad we're friends.
Nah ini dia, saya punya ayam filet ayam tanpa tulang. Ini sebanyak 260 gram atau seperempat kilogram lebih dikit. Langkah berikutnya, kemudian ini ayamnya kita potong kecil-kecil. Nah ini motongnya sesuai ukuran standar yang ingin kalian jual seberapa besarnya. Ini ayamnya kita potong-potong semuanya. Nah kalau sudah dipotong-potong kecil-kecil seperti ini, langkah berikutnya kemudian kita cuci bersih. Nah setelah dicuci bersih, kemudian kasih 1 sendok makan bumbu racik goreng ayam. Nah ini kita remas-remas atau kita marinasi. Caranya ini diremas-remas menggunakan perasaan sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, kemudian kita simpan dalam kulkas minimal setengah jam. Nah kalau sudah setengah jam, kemudian kita ambil. Nah kalau sudah jadi seperti ini, langkah berikutnya kita siapkan air. Ini saya siapkan air kurang lebih 500 ml lebih sedikit. Setelah itu tambah ulekan bawang putih sebanyak 2 siung yang ukuran besar. Setelah itu tambah 1 saset penyedap rasa. Kemudian tambah penyedap rasa micin atau pengaris usaha. Kemudian tambah sepertiga sendok teh lada bubuk. Lalu tambah 1,5 sendok teh garam. Kemudian yang terakhir tambah sepertiga sendok teh soda kue. Kalau sudah, kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah kalau sudah tercampur merata, langkah berikutnya kita siapkan terigu. Nah ini saya gunakan terigu curah, boleh merek apa aja. Kalau saran saya yang murah merek LM. Nah ini sudah disiapkan semuanya. Ada adonan cair, ini ayam yang sudah dimarinasi, kemudian ini terigu biasa tanpa bumbu. Nah caranya seperti ini sob, kita ambil 1 siung, lalu kita tuangkan ke dalam terigu. Kemudian ambil 1 biji ayam yang kita balur-balur dan kita cemplungkan. Nah kita bulung-bulung seperti ini. Kita goreng menggunakan minyak yang panas. Ini caranya sangat simpel, sederhana, dan hasilnya pasti crispy dan besar. Nah ini cara yang jelasnya, kita ambil 1 siung, kemudian kita ambil 1 biji ayam, kemudian kita kubur-kubur, kita dulek-dulek atau kita benam-benamkan, lalu kita buluk-buluk menggunakan pasaan sampai dia berbentuk ini. Nah kalau sudah kering, kita goreng menggunakan minyak yang panas. Kita ulangi lagi. Nah untuk besar kecilnya tergantung banyaknya air yang dituangkan ke dalam terigu. Kita tuangkan air bumbu tadi ke dalam terigu, kemudian kita masukkan si ayamnya, kemudian kita kubur-kubur. Setelah itu kita beluk-beluk atau kita kriuk-kriuk. Kalau sudah berbentuk kriuk, baru kita goreng menggunakan minyak panas. Nah ini pastikan langsung habis dikriuk-kriuk, jangan nunggu lama biar nasinya akannya crispy, dijamin empuk, gak bakalan keras. Nah kalau habis dikriuk-kriuk langsung cemplungkan ke dalam minyak yang panas. Dan ini hasilnya sob, jadi kriuk-kriuk besar dan dijamin ini renyah dan crispy. Ini kalau warnanya sudah agak kuning, kita goreng menggunakan api sedang saja biar matangnya merata. Nah kalau warnanya sudah kuning golong-golong seperti ini, kemudian kita angkat dan kita pisah. Dan ini hasilnya, dari seperempat ayam filet menjadi 1 baskom penuh sob, jadi banyak sekali, jadi besar-besar. Ini hasilnya jadi keren, jadi besar-besar. Nah ini bisa dijual dengan harga ribuan, yang pastinya pasti untung berlipat walaupun minyak mahal.
Kalau untuk kerenyahan, jangan ditanya, dijamin 1000% bahkan 1.000%. Kalau sesuai dengan arahan sudah dijamin renyahnya, minta ampun. Nah, untuk ayamnya matang sempurna empuk. Nah, untuk kalau di sini di sekolah ini biasanya cara penyajiannya seperti ini, dijual per biji. Dan untuk bumbunya biasanya menggunakan bumbu tabur, bumbu ayam keju balado dan sejenisnya, atau gunakan saus botolan. Karena kalau menggunakan saus sasetan ya harganya agak lumayan lebih mahal. Bumbu saus sasetan ini bisa dijual dengan harga ribuan dan dijamin rasanya renyah, crispy, gurih. Dan ayamnya matang sempurna di dalam. Oke, semoga berhasil. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.